pencarian Salesforce menurut Bapak Ibu yang sekarang ini praktek sedang kesulitan atau masih bisa cari? Kalau sebelum pandemi kemarin kita cari Salesforce cukup sulit, tapi terakhir-terakhir ini waktu pandemi karena mungkin ya banyak perusahaan yang sedang mungkin merumahkan karyawannya, itu rada longgar terakhir-terakhir ini. Jadi kalau kita iklan di Jobstreet sehari itu sudah biasanya cuma 10 yang masuk sehari, sekarang sudah bisa 100 sampai 200 orang yang ngelamar kayak gitu. Iya, jadi kondisinya lagi, cuma memang harus milih-milih ya, jadi harus milih-milih. Ada lagi kira-kira Bapak-bapak? Mungkin sedikit sharing-sharing tadi Pak Frans mengenai atau diskusi mengenai margin distributor. Iya, di sini Pak. juga Pak Iva ya, Iva Jalan dari distributor ya Pak? Iya, Pak Iva dari distributor ya, betul. Ya, jadi karena saya dari prinsipal mungkin belum tahu sama sekali karena saya belum pernah di distributor. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mohon maaf nih, sebenarnya margin yang diterima di distributor itu idealnya tadi kalau saya diskusi dengan Pak Frans itu minimal 2% ya Pak? Oh, margin net profit Pak, net profitnya, jadi net profitnya. Jadi minimal 2%. Pak Ivan, emang seperti itu atau ada maksimal atau ada minimal di distributor Pak Ivan? Mungkin bisa sharing-sharing Pak Ivan. Ya, jadi yang saya alami juga, jadi kalau saya itu kan produknya itu kan bukan produk, jadi produknya itu harus mengedukasi, belum banyak yang kenal, kecuali kalau kita ngikut misalnya Aqua, Mayora, mereka kan sudah iklan di TV, orang banyak tahu, itu masuk ke outlet lebih mudah Pak. Dan saya ini produknya lebih awalnya dari home industry, kemudian dia berkembang. Nah itu edukasi untuk masuk ke outlet itu berat banget, artinya untuk meyakinkan terima barang saya itu beda, karena mungkin dengan hampir yang sama ini harganya beda, tapi nah itu memang di awal saya tahun pertama buka itu terus terang memang susah banget, tapi saya punya keyakinan ini harus termasuk prinsipal ya sama. Jadi distributor saya itu asetnya itu outlet. Iya, aset outlet Pak. Asetnya outlet tuh, kayaknya baca bukunya Pak Fran itu luar biasa tercerahkan. Jadi asetnya itu outlet, jadi tidak masalah nanti saya harus ganti sales atau apa, tapi saya outlet itu harus jadi milik saya. Karena nanti ganti orang pun atau apa, outlet itu yang nanti akan menghasilkan, kan begitu. Maksudnya ganti orang, jadi saya sejak awal itu pokoknya kamu bisa masuk saja dulu ke toko ini, masuk ke nanti satu sales minimal 5 kali ditolak, saya bilang gitu. Jadi kalau ditolak 1-2 kali balik lagi, harus balik lagi sampai 5 kali ditolak baru kamu saya katakan boleh ganti toko. Ya gitu. Itu awal-awal gitu. Itu kemudian saya tekankan satu orang. Jadi memang di awal itu mungkin kalau kita target omset itu nggak mungkin karena masih buka baru, karena pasti targetnya jumlah toko dulu saya. Jadi jumlah toko harus satu sales itu kamu harus punya toko sekitar 150 toko atau berapa, itu sudah mau menerima barang gitu, istilahnya gitu, menerima barang gitu. Nanti juga satu hari itu bisa dia kunjungan sampai 20-30 toko karena kan kerjanya 6 hari, misalnya gitu, saya ngitungnya gitu. Itu jadi pertama pokoknya naruh barang itu, jadi saya nggak membebani omset dulu karena mungkin ya belum keluar, baru mungkin bulan berikutnya itu nanti akan keluar omset secara sendirinya. Jadi gitu Pak, memang distributor itu yang masalah terbesarnya itu adalah soal fraud, kecurangan. Jadi kalau kita milih sales pinter atau sama ngajari ini, memang kitanya sendiri ini yang harus ketat di masalah rem keuangan. Jadi saya itu ya pernah ngerekut yang sales berpengalaman, mantan sales berpengalaman itu masuknya cepat, tapi ya hilangnya juga banyak, itu juga pernah kan begitu. Gitu. Tapi kalau untuk yang net profitnya tadi Pak, misalkan yang sekarang kita bicara, kan sudah jalan nih, misalkan contoh
itu memang tergantung prinsipal sama distributor. Kalau saya dengan prinsipal saya itu nggak ada subsidi apapun, lepas. Jadi saya bebannya di saya. Tapi kalau misalnya prinsipal membantu, setahu saya di distributor lain itu kan termasuk kemudian keringanan pembayaran atau tempo berapa itu dari prinsipal, ya nggak masalah Pak. Net profit 2% maksud saya kalau gini ada Pak, seperti itu. maksud saya itu prinsipal kan sudah kasih batasan, misalkan kasih 2% misalkan, terus diolah sama distributor. Nah, yang saya maksud distributor itu net profitnya itu yang harus masuk ke distributor dengan dipotong bagian-bagian tadi, kira-kira berapa persen gitu loh tadi, yang seperti pertanyaan saya seperti itu sih Pak. Ya, seperti dikatakan Pak Fran itu kalau produknya fast moving, saya kira 2% sudah masuk Pak. Karena dia itu 1 bulan, tempo 1 bulan, 2 minggu, 2 minggu uang itu sudah muter kan di toko itu sudah balik kan gitu. Kalau apa istilahnya pinjaman di toko sampai 2 bulan lebih mandek itu ya berat kan. Jadi intinya kan secara umum paling tidak 2% gitu ya Pak Frans, minimal. Iya, kurang lebih itu 2% Pak. Kalau di bawah 2% ya distributornya harus bersih ya, bersih Pak ya. Kalau distributor masih di bawah 2% Pak, yang harus dilakukan itu kan peningkatan penjualannya Pak. Jadi peningkatan penjualannya itu harus lebih banyak supaya bisa mengcover fixed cost-nya Pak. Jadi biaya tetapnya bisa cover kayak gitu. Dan barangkali nanti saya masuk ke distributor biar saya tahu Pak Frans. Iya. Kan distributor itu kan kinerjanya harus efisien Pak. Jadi harus efisien. Jadi perlu ngatur kayak ini Pak, mapping delivery service-nya juga. Kalau Bapak mungkin orang prinsipal yang sekarang ini mungkin ditempatkan di distributor, untuk delivery service-nya itu Pak mungkin perlu diperhatikan karena biaya paling tinggi itu delivery service. Iya. Jadi jangan sampai secara mapping itu ngirimnya itu seperti zigzag kayak gitu. Jadi harus beruntutan gitu. Jadi harus betul-betul rapi. Kalau enggak biayanya paling banyak di situ. Biaya pengiriman itu. Kalau biaya sales kan itu yang termasuk biaya tetap ya, biaya tetap. Ya, terima kasih Pak. Pak Ivan. Pak Sul, ada yang mungkin mau didiskusi atau mau ditanya lagi Pak? Ini banyak sebenarnya Pak teka-teki Pak, saking saya bingungnya sampai bingung menanya apa ini Pak. Jadi ini beberapa yang tadi buka itu. Kalau distributor memang kompleks sekali Pak, secara operasional itu sangat kompleks sekali ya. Jadi memang aktivitasnya banyak. Yang penting efisien Pak, jadi efisien. Semua harus dihitung, pengeluarannya harus dihitung. Jadi mappingnya juga harus benar. Kebutuhan sales force-nya itu harus pas gitu, harus tepat. Jadi satu sales force. Banyak ini Pak. Kalau untuk memberikan piutang Pak, manajemen piutang itu lah Pak ke outlet. Itu ada trik-triknya nggak Pak? Apa diberikan secara bertahap atau langsung atau lebih baik cash? Ya ada caranya Pak. Jadi kalau kita punya customer baru, itu kita harus punya kebijakan pembelian 3 kali. Nah 3 kali berturut-turut itu bagaimana? 3 kali dengan kuota yang sama atau kuota yang agak berbeda. Kalau mereka lancar, nah, ketika mengajukan kredit itu nanti disurvei saja, ada yang survei, dilihat dari profil customernya itu secara profilnya bagaimana, tokonya rame, kemudian stok barang di gudang cukup banyak atau mungkin displaynya cukup banyak, itu bisa mempengaruhi cara kita memberi kredit. Kalau tokonya rame kan kita kasih kredit kan tidak khawatir Pak, karena secara cash flow mereka pasti putar gitu loh. Tapi kalau toko sepi, kita kasih barang banyak, nah ini nanti problem untuk pembayaran kreditnya biasanya. Jadi kebijakannya untuk barang baru itu gimana ya Pak? Kalau kita tuh kan pegang ada 1 barang yang sudah dikenal, ada 2 barang itu memang brandnya baru sekali Pak. Iya. Itu kalau kita suruh bayar cash pada nggak mau Pak rata-rata. Iya, jadi gini, memang ada seninya tersendiri Pak untuk barang baru dan barang yang sudah jalan. Kalau barang baru biasanya memang dari distributor mau nggak mau memberikan yang namanya konsi biasanya. Nah, konsi, titip jual. Tapi titip jual ini bisa nanti di-maintain juga. Jadi maksudnya kalau memberikan harus dikasih kuota, jangan banyak-banyak. Jadi dikasih sedikit dulu. Kalau memang jalan, ya baru nanti bisa dikasih kredit kayak gitu. Terus di saat kapan
kita memberhentikan kondisi itu, Pak? Saat kalau artinya apa tuh? Bahwa barang kita sebenarnya udah laku di pasar dan kita bisa putuskan untuk lagi nggak terima kondisi gitu, langsung melakukan cash. Iya, kalau sudah perputarannya cukup bagus, Pak. Jadi misalnya sekarang kita memberikan barang hari ini ya sebanyak 12 misalnya. Ketika sedikit 1 minggu kita datang, ternyata 12 itu sudah tinggal 1. Itu kan berarti sudah mulai bagus, Pak. Kecuali kalau hari ini kita beri, seminggu kemudian kita datang, ternyata 12 itu masih utuh misalnya. Kalau masih utuh ya berarti barang ini kan belum ada serapan pasarnya, Pak. Tapi kalau sudah kelihatan serapan pasar ada, nah mulai kita pertimbangkan untuk mengubah kondisi tadi menjadi kredit. Nah, kredit pun nanti bisa diubah lagi menjadi tunai. Cuma nanti juga harus pakai strategi juga mengubah dari kredit ke tunai. Nah, biasanya kita harus siapkan yang namanya diskon tambahan untuk tunai. Jadi biasanya kalau kita biasanya ngasih kredit non diskon, sekarang kita jual tunai tapi Bapak bisa kasih tambahan diskonnya misalnya 1-2% misalnya. Nah, itu untuk mengubah kredit menjadi tunai. Jadi harus disiapkan pelurunya, Pak, supaya mereka mau mengubah dari kredit menjadi tunai. Karena kalau dikasih tambahan diskon otomatis mereka akan tertarik gitu loh, karena mereka punya margin cukup bagus customernya kayak gitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa disampaikan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Biasanya kalau selesai seminar baru terlintas, oh iya, lupa nggak mau tanya ini. Biasanya seperti itu. Ya baik, kita tutup ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti seminar ini, meskipun ini long weekend ya. Jadi long weekend masih Bapak Ibu masih sempatkan untuk ikut seminar. Semoga seminar ini menjadi manfaat untuk kedepannya. Dan saya mengucapkan terima kasih ya atas waktunya. Kemudian mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kita sampaikan tidak berkenan, atau mungkin penjelasannya kurang jelas karena faktor internet ya, internetnya mungkin putus-putus, atau mungkin pertanyaan Bapak juga tidak bisa kita tangkap dengan baik karena internet putus-putus. Jadi seminar lewat Zoom ini memang banyak sekali kelemahannya, tapi tidak apa-apa, saya akan tetap ingin berbagi itu lewat seminar Zoom ini, karena kalau sebelumnya lewat offline itu sangat terbatas sekali. Yang dari Jakarta, dari mana mau ikut itu nggak bisa kalau ke Surabaya. Jadi lewat Zoom ini mungkin bisa membantu gitu. Ya baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, sampai ketemu di seminar berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin pamit Bapak Ibu semua, Iya, kalau ke Bogor. Iya Pak, iya Pak. Hubungi saya, Iya. saya sama istri di Bogor itu kebetulan ada warung, Pak, warung makan, Pak. Oh Jadi gitu, kalau ya ke ya. Bogor, cobain ke Bumi Aki di Puncak juga ada itu, Pak. Iya ya, terima kasih Pak. Nanti kalau ke Bogor bisa mampir Pak. Diingat namanya Pak Zulfikar Priyatna. Wah, Iya, nanti iya. bisa add di IG atau di tempat lain Bapak Ibu semua ya. Salam Iya, hormat dari iya, saya, iya. izin live dari grup. Terima Iya, kasih. terima kasih Pak. Baik pembelajar dimanapun Anda berada, semoga materi-materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk pengembangan perusahaan di kedepannya. Saya Frans M. Royan, Guru International Consultant, mengucapkan salam sukses dan sampai bertemu di materi berikutnya.